Cukup Terdengar. Iya. Oke, baik. Karena tadi sudah diawali dengan satu doa yang baik ya, saudara-saudari. Mari kita mempersiapkan hati kita ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Baik, saya akan memulai dari judulnya terlebih dulu, yaitu kita akan membahas tentang 8 tanda kedatangan Tuhan dan sikap kita sebagai umat Tuhan, umat Kristiani. Ya, baik. Saudara-saudari sekalian, mengenai kedatangan Tuhan ini, Tuhan sendiri ketika masih dia sudah menerima pertanyaan ya dari murid-muridnya. Murid-muridnya bersama dengan Tuhan duduk di atas Bukit Zaitun. Murid-muridnya datang kepada Tuhan Yesus, bercakap-cakap sendirian dengan dia, dan mereka bertanya, "Katakanlah Tuhan kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatangan-Mu, dan tanda kesudahan dunia?" Saudara-saudari, teman-teman sekalian, sebenarnya ada satu kunci di sini untuk bisa melihat tentang kedatangan Tuhan, yaitu kita punya kedudukan harus tepat, yaitu ada di atas tempat yang tinggi. Ini adalah mengacu kepada kedudukan kita harus keluar dari konsep-konsep alamiah, konsep-konsep yang lama, yang usang. Ya. Kita harus mohon Tuhan, bukakanlah kepadaku terang-Mu, wahyu-Mu kepadaku. Ya. Jadi saat itu Yesus bersama murid-muridnya ada di atas Bukit Zaitun. Mereka memiliki percakapan yang pribadi dengan Tuhan. Karena itu, semoga malam ini, meskipun kita berkumpul bersama-sama, saya lihat ada 23 device di sini, tetapi semoga kita berada di atas bukit. Kita memiliki percakapan yang pribadi dengan Tuhan ketika mendengarkan firman ini. Jadi saya mohon, ketika kita sama-sama memasuki firman ini, mari di dalam kita ada satu doa. Tuhan, aku ingin mengenal apa tanda kedatangan-Mu dan bagaimana sikapku sebagai murid-murid-Mu untuk mempersiapkan diri bagi kedatangan Tuhan. Lalu ayat berikutnya adalah ayat yang sebenarnya mengekspos atau membuat kita mengenal sebenarnya kondisi orang pada zaman ini seringkali tidak tahu. Bukan saja seringkali ya, bahkan betul-betul pada zaman ini. Banyak orang tidak mempedulikan kapan Tuhan datang. Yang dipedulikan adalah bagaimana saya bisa mendapatkan pekerjaan yang baik, pendidikan yang baik, keluarga yang baik, kesuksesan, dan lain sebagainya. Karena itulah Tuhan berkata, pada pagi hari, karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Wah, sungguh satu peringatan yang besar buat kita, agar kita bisa nampak, kita bisa melihat dan bisa mengambil satu sikap, bahwa tanda-tanda kedatangan Tuhan itu ada di depan mata kita. Mari kita melihatnya. Yang pertama adalah kita perlu mengenal apa itu kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan adalah parousia, yaitu kehadirannya. Hari ini Tuhan ada di dalam setiap orang yang beriman. Tuhan adalah Sang Roh itu, tinggal di dalam Anda dan saya. Tetapi Dia juga akan datang kembali, betul-betul menyatakan dirinya di hadapan semua umat manusia. Tetapi Dia akan datang secara tersembunyi untuk orang-orang yang sudah siap terlebih dulu untuk diangkat.
Kemudian kedatangannya akan juga kedatangan secara terbuka, secara terang-terangan. Dia akan menyatakan dirinya kepada seluruh umat manusia. Karena itu, kita perlu hari ini memustikakan kedatangan Tuhan. Kedatangan dari kekasih kita, Tuhan Yesus Kristus. Baik di depan teman-teman, saudara-saudari sekalian, ada satu bagian yang boleh membuat kita bisa melihat secara ringkas bahwa kedatangan Tuhan atau kehadiran Tuhan itu ada di masa 3,5 tahun, yaitu masa-masa terakhir ya dari kesusahan besar yang akan menimpa seluruh muka bumi. Jadi ada 7 tahun terakhir yang akan menutup zaman ini. Nah, kapan itu dimulai? Itu adalah satu tanda tanya. Tidak ada orang yang tahu. Antikristus akan mengadakan satu perjanjian kepada Bani Israel. Dan di saat itulah dimulai masa 7 tahun dihitung mundur. Ya. 3,5 tahun yang pertama adalah masa di mana masa damai. Ya, tetapi menjelang selesainya 3,5 tahun yang pertama, ada orang-orang yang akan terangkat hidup-hidup ke angkasa. Lalu pada akhir dari 3,5 tahun kesusahan besar, Kristus dan mereka yang terangkat ini akan datang untuk melaksanakan penghakimannya di bumi. Baik, saya tidak akan membahas semua poinnya. Kita akan malam ini fokus kepada tanda-tanda kedatangan Tuhan kedua yang semakin mendekat. Tadi telah disampaikan di awal bahwa ada 8 tanda. Mari kita melihat hal ini sekali lagi dengan satu hati yang berdoa. Tuhan, aku ingin melihat tanda ini bukan hanya sebagai informasi, bukan hanya sebagai pengetahuan semata, tetapi aku mau tanda-tanda kedatangan-Mu membuat aku punya sikap yang tepat, berjaga-jaga menyambut kedatangan. Jadi tanda yang pertama adalah di masa ketika 3,5 tahun kesusahan besar itu akan dimulai, ya, pemberitaan Injil Kerajaan sampai ke ujung bumi. Ya. Jadi sampai pada menjelang akhir dari zaman ini, pemberitaan Injil itu akan sampai ke ujung bumi. Ayatnya ada di sini, yaitu Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Injil Kerajaan ini apakah? Apa bedanya dengan Injil yang biasa kita dengar? Pemberitaan Injil, orang pergi ke pedalaman untuk memberitakan Injil. Ya, Injil yang sama, teman-teman sekalian. Tetapi apa yang dimaksud Injil Kerajaan? Injil Kerajaan adalah Injil yang bukan hanya membuat seorang itu diselamatkan, tetapi sampai dia juga menjadi umat kerajaan yang siap menantikan Tuhan. Jadi dua potongan ya. Ada orang Kristen yang hanya berhenti pada keselamatan. Saya sudah menerima Tuhan Yesus, saya mengucap syukur, haleluya, puji Tuhan. Tetapi ketika diminta untuk memikul salib, menyangkal diri, mengikut Tuhan, masih berpikir terlebih dulu. Ini adalah kerajaan. Hidup kerajaan tidak semau sendiri. Hidup di dalam satu kerajaan, kita perlu menempuh kehidupan yang sesuai dengan undang-undang kerajaan itu. Karena itu tanda kedatangan yang
kedatangan Tuhan yang pertama adalah Injil kerajaan itu akan sampai ke ujung bumi. Diberitakan di seluruh dunia. Dan saya sangat yakin melalui masa pandemi ini, melalui kita banyak sekali bisa mendengarkan firman Tuhan melalui sosial media. Ini akan mempercepat pemberitaan Injil kerajaan ini sampai ke ujung bumi. Nah, tetapi ya, kita perlu lihat di dalam kitab Wahyu ada satu gambar, ada satu pemandangan ya, yaitu seekor kuda putih. Ya, seekor kuda putih ini dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah. Kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Apakah ini? Ini di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6 tadi, ada 4 kuda yang terus berpacu, saudara-saudari. Ada kuda merah. Ya, kuda merah ini mengacu kepada peperangan. Hari ini, ketika ada begitu banyak perang, maka akan disusul kuda hitam, yaitu timbulnya kelaparan. Dan disusul lagi dengan kuda pucat atau kuda abu-abu, yang menunjukkan kematian atau maut. Jadi ketika ada peperangan, ada kelaparan. Dan juga ada kematian. Tetapi ketika ada peperangan, kelaparan, dan kematian, ini juga membuat Injil itu bisa disebarluaskan dengan lebih kuat, saudara-saudari. Jadi keempat kuda ini akan beriringan. Kita lihat ketika ada peperangan, orang menjadi takut, sehingga mereka mencari juru selamat. Ketika ada kelaparan, orang juga sepertinya kehilangan harapan, sehingga mereka seakan-akan didesak untuk mencari keselamatan. Maut ini mengacu pada dalam bahasa Inggrisnya tuh warna yang pucat ya, mengacu pada wabah penyakit. Saya tidak tahu apakah ini berarti adalah masa-masa pandemi itu yang kita hadapi sekarang. Yang kita doakan adalah supaya melalui situasi yang demikian, Injil terus diberitakan. Tetapi apakah Injil itu bisa diberitakan begitu saja? Tidak, saudara-saudari. Injil itu perlu peran serta kita. Seperti ayat yang ada di layar Anda. Bagaimana mereka mendengar tentang Yesus jika tidak ada yang memberitakannya? Puji Tuhan, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ketika Anda membawa kabar baik kepada teman Anda, kabar baik itu bukan Anda dapat rezeki nomplok, bukan dapat pekerjaan yang bagus, tetapi adalah Injil. Injil kerajaan. Injil kabar sukacita. Bukan hanya keselamatan, tapi juga Injil yang mempersiapkan orang untuk berjumpa Tuhan. Amin. Ya, semoga kita boleh menjadi pembawa kabar baik ini. Amin. Lalu tanda yang berikutnya adalah dipulihkannya kembali Israel menjadi satu bangsa. Dan ini adalah tanda yang sebenarnya untuk kita kaum beriman, saudara-saudari. Ketika kita melihat Israel sudah menjadi satu bangsa yang utuh, ya, tidak lagi tercerai-berai, ya seperti sekarang ini, dan sebentar lagi mereka juga akan ya kembali ya membangun bait Allah, kembali memulihkan kembali persembahan-persembahan di bait Allah. Ini adalah satu tanda buat kita kaum beriman bahwa ini adalah zaman akhir. Ya, kita bisa lihat bahwa negara Israel ini sudah dihancurkan oleh Babylon. Rentang waktunya begitu panjang, 500 tahun.
Kalau ada sebuah negara yang tercerai-berai selama begitu lamanya, wah, sangat sulit untuk bisa bersatu kembali. Tetapi sungguh adalah pengaturan Tuhan. Pada tanggal 14 Mei 1948, ya, negara Israel ini kembali ya, memproklamirkan bahwa mereka adalah satu bangsa. Wah, ini adalah satu tanda yang sangat jelas tentang Tuhan, yaitu ketika pohon ara itu kembali bertunas, kembali dipulihkan. Pohon ara melambangkan bangsa Israel. Lalu tanda yang berikutnya adalah tanda antikristus yang akan disingkapkan. Menjelang pada kedatangan Tuhan, harus ada tanda antikristus ini, yaitu bangkitnya manusia durhaka yang harus binasa. Dia yang akan menyesatkan banyak orang. Saudara-saudari, semoga kita boleh terangkat terlebih dulu sebelum antikristus itu datang. Amin. Dan yang berikutnya adalah tanda mengenai pembangunan kembali bait Allah. Ya, ini yang tentunya begitu sangat hangat ya, bahkan sangat memanas di Timur Tengah. Mengapa perlu pembangunan kembali bait Allah? Karena ini juga ada kaitannya dengan antikristus. Ada masa perdamaian 3,5 tahun, tetapi pada 3,5 tahun yang terakhir, antikristus itu akan duduk di bait Allah. Dia membatalkan ya perjanjiannya dengan Israel. Dan dia bahkan menyatakan dirinya sebagai Allah. Nah, itulah saat-saat di mana kesusahan besar akan terjadi. Lalu yang berikutnya adalah mengacu kepada kondisi kehidupan kita zaman ini, saudara-saudari. Kondisi yang kita hadapi sekarang adalah kondisi yang dinubuatkan dalam Alkitab adalah sama seperti kondisi pada generasi Nuh sebelum masuk ke dalam bahtera. Yaitu sebelum air bah itu datang. Kondisi yang jahat, kondisi yang membius, penuh dengan bahaya, yang membuat banyak orang menjadi syarat, dibebani dengan pesta pora. Kita bisa lihat ya, pada zaman Nuh, orang makan, minum, kawin, dan mengawinkan. Sepertinya semuanya normal saja. Semuanya adalah hal yang lumrah. Saudara-saudari, ayat ini sangat ekonomis. Ya. Dulu saya berpikir mengapa ya 17 ayat 27 dikatakan makan dan minum. Mengapa tidak cukup hanya makan? Kita dulu kalau makan di warteg ya pesan paling apa? Air putih, es teh, es jeruk. Tapi mengapa ada poin minum? Sekarang minum lebih marak. Sekarang minuman beraneka ragam. Alkitab tidak kelebihan kata-kata, saudara-saudari. Kalau hari ini tren minuman ini sangat menjadi satu hal yang sekarang terwujud ya. Minuman A, minuman B, begitu banyak macam. Bahkan orang kumpul sekarang bukan hanya untuk makan, tapi hanya minum dengan didampingi dengan snack-snack yang lain. Waspada, saudara-saudari. Artinya ini adalah zaman yang terakhir. Ini adalah waktu-waktu yang sangat persis dengan pada zaman Nuh. Kawin dan mengawinkan. Artinya begitu banyak orang mungkin begitu lumrah merasa cerai, kawin lagi, ya, ganti pasangan. Bahkan sekarang begitu mengerikan. Bukan hanya perkawinan laki dan perempuan, tapi perkawinan sejenis yang menjijikkan di mata Allah. Oh, saudara-saudari, ini adalah zaman yang sama seperti pada zaman Nuh. Semoga kita boleh menyadari tanda ini. Lalu tanda yang berikutnya adalah kondisi banyak kaum beriman yang kekurangan iman. Karena Tuhan ketika datang,
Dia bertanya, ketika Anak Manusia datang, apakah ia mendapati iman di bumi? Saudara-saudari sekalian, apakah Tuhan mendapatkan iman di bumi? Apakah dia mendapatkan orang-orang yang sungguh-sungguh menantikan Tuhan? Hidup bukan menurut apa yang kelihatan, tetapi hidup bersandarkan iman. Saudari, jika iman kita goyah, iman kita lemah, karena kita kurang datang pada firman, kita perlu bertobat. Jangan sampai kita menjadi sekelompok orang yang ditinggalkan ketika kesusahan besar itu datang. Lalu, tanda yang berikutnya adalah kasih yang menjadi dingin. Kasih kebanyakan orang menjadi dingin, menjadi hambar terhadap Tuhan. Ada kegiatan rohani, ada jadwal ibadah, tetapi dingin. Tidak membara, tidak menggebu-gebu, bergairah buat Tuhan. Suam-suam kuku, bahkan sangat dingin. Saudara-saudari, semoga kasih kita menjadi kasih yang semula, seperti yang ada di dalam kitab Wahyu. Tetapi ini adalah satu peringatan ya. Kasih yang menjadi dingin, kasih yang semula itu harus kita miliki. Ini adalah teguran Tuhan kepada gereja di Efesus. Kalau tadi kepada perorangan, kasih yang menjadi dingin juga bisa terjadi kepada gerejanya. Saudara-saudari, baik kita pribadi maupun secara bersama-sama, kita perlu menjaga kasih kita. Kasih yang semula itu apa? Yaitu kasih yang terbaik. Ini bukan kasih yang waktu kita awal ya, baru percaya dan dibaptis. Bukan, saudara-saudari. Dalam bahasa aslinya adalah kasih yang terbaik. The best love. Kasih yang paling unggul. Kasih yang paling puncak buat Tuhan kita. Janganlah kita meninggalkan kasih yang paling puncak buat Tuhan dengan mengasihi hal-hal yang lain. Saudari, semoga kasih kita melalui wadah Bible Study online ini bisa kembali dibarakan oleh Tuhan, bahkan penuh dengan gairah. Saudari, sehingga kita bisa menggairahkan orang lain. Ya, mereka menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan, sama seperti kita semua. Lalu tanda yang terakhir adalah di mana orang-orang begitu berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta kekayaan mereka. Sehingga apa? Kekayaan itu akan bertumpuk, melebihi dari masa-masa yang lalu, saudara-saudari. Kita bisa lihat begitu banyak media-media sosial maupun juga ya pendiri-pendiri dari bisnis-bisnis online, mengejar keuntungannya pada masa-masa ini. Mumpung ada kesempatan, mereka meraup ya kekayaan yang banyak, makin baik. Berlomba-lomba menjadi yang terkaya. Saudari, ini adalah satu tanda di mana orang-orang mulai menjadi hamba uang. Hari-hari terakhir, di dalam 2 Timotius, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Semoga kita tidak demikian. Amin. Jadi 8 tanda kedatangan Tuhan kali kedua bisa kita ringkas yang tadi telah kita sama-sama masuki. Yang pertama adalah ketika Injil Kerajaan bumi menyebar ke seluruh bumi. Semoga kita ada bagian, saudara-saudari. Semoga kita ikut serta dalam Injil Kerajaan ini. Memberitakannya kepada orang-orang yang kita kenal maupun yang belum kita kenal. Amin. Yang kedua adalah pulihnya Israel sebagai satu bangsa. Penyingkapan antikristus seperti yang kita bahas tadi. Lalu bait Allah dibangun kembali. Lalu 5-8, mari kita lihat kondisi kehidupan seperti zaman Nuh yang telah tadi kita sebutkan.
yang penuh dengan hawa nafsu, pemuasan daging, pesta pora, kekurangan iman di antara kaum beriman. Ini membuat kita waspada, saudara-saudari. Pentingnya kita masuk ke dalam grup Fakta Alkitab, supaya kita bisa iman kita diteguhkan. Amin. Lalu kasih yang menjadi dingin. Sungguh satu peringatan buat kita. Agar kita mengobarkan kasih kita yang terbaik buat Tuhan. Lalu adalah penumpukan kekayaan yang berlebihan. Setelah melihat begitu banyak tanda-tanda kedatangan Tuhan, sungguh satu hal yang perlu kita ambil adalah sikap kita, saudara-saudari. Semoga kita boleh menjadi orang-orang yang berjaga-jaga. Di dalam Matius pasal 25, Tuhan mengambil perumpamaan mengenai 10 gadis, 5 yang bijaksana dan 5 yang bodoh, untuk menyatakan bagaimana sikap kita seharusnya sebagai orang Kristen terhadap kedatangan Tuhan. Dalam Matius 25 ayat 1-2, di sana dikatakan bahwa waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Mari kita melihat di dalam Alkitab tidak ada satu hal yang kebetulan ditulis. Di sana dicantumkan angka 10. Ya, ini kita bisa simpan terlebih dulu. Yang pertama adalah angka 10. Lalu di potongan yang lain, kitab Matius, ada angka 2. Dan di sana digambarkan ada 2 orang di ladang. Yang seorang dibawa dan yang lain ditinggalkan. 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Menurut apa? Menurut angka-angka ini sebenarnya mau bicara apa kepada kita? Mari kita memasukinya. Hal yang pertama adalah kita perlu mengenal bahwa ada yang namanya keterangkatan. Di dalam Matius 24, orang yang di ladang ada yang dibawa, ada yang ditinggalkan. Bukan karena pekerjaannya yang satu baik, yang satunya buruk, yang satu malas, yang satu rajin. Tetapi yang membedakan adalah ketika mereka di dalam pekerjaan, mereka tidak terbius dengan arus dunia hari ini, sehingga mereka diangkat hidup-hidup. Demikian juga dengan perempuan yang memutar batu giling. Jadi ketika angka 2 dan angka 10 digabungkan, maka ada angka 12. Saudari, kita bisa lihat angka 12 ini sangat sering ya kita temui di dalam Alkitab. 12 rasul, 12 suku Israel, ya, dan ada juga 12 batu permata di dalam Yerusalem baru. Angka 12 ini mengacu kepada kelengkapan, ya. Angka kelengkapan. Angka 2 mengacu sebagian kecil, ya, angka minoritas dari orang Kristen. Sedangkan angka 10 adalah angka mayoritas orang Kristen. Secara minoritas akan diangkat. Ini menurut pewahyuan dalam Alkitab. Yang masih hidup saat Tuhan datang kembali, ya. Jadi terangkat hidup-hidup. Sebagian besar diwakili dengan angka 10, seperti gadis-gadis itu yang mengantuk dan tidur. Jadi mengantuk dan tidur ini adalah melambangkan kematian fisik kita. Jadi entahkah kita akan masih hidup sebelum kedatangan Tuhan, atau kita sudah keburu meninggal dunia, saudari, prinsipnya tetap sama. Kita perlu mempersiapkan diri. Kita dibatasi dengan waktu. Waktu umur kita maupun waktu kedatangan Tuhan yang mendekat. Mana yang lebih cepat? Kita tidak ada yang tahu, saudara-saudari. Tetapi kita perlu menjadi orang yang mempersiapkan diri kita. Memiliki sikap yang berjaga-jaga. Bahas bahwa itu adalah kehadiran Tuhan. Parousia Tuhan.
punya tujuan. Ya. Tujuannya di sini minimal ada 2. Kita perlu ingat, saudara-saudari, tujuan yang pertama, kita terangkat bukan supaya kita menjadi seorang yang diagung-agungkan. Terangkat adalah menjadi pasukan pemenangnya. Karena iblis, musuh Allah dan musuh kita, harus dimusnahkan. Dan yang kedua, terangkat adalah menjadi mempelai perempuan Kristus untuk memuaskan dirinya. Semoga kita nampak apa makna dari terangkat ini, tujuannya untuk apa. Nah, karena itu, saudara-saudari, kita perlu berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa. Berjaga-jaga adalah mengamati keadaan kita. Sekarang pandemi COVID. Apa yang Tuhan ingatkan buat saya? Ada berita di luar negeri ini. Apa yang Tuhan mau ingatkan buat saya? Jadi berjaga-jaga, di satu sisi kita membuka mata kita lebar-lebar akan kondisi, situasi di lingkungan kita. Tapi di dalam roh, kita perlu berdoa. Ada orang yang hanya mengamati di luar, tapi tidak berdoa. Ada orang yang berdoa saja, tapi tidak mengamati kondisi. Sehingga doanya kurang up to date. Doa kita perlu di up to date, di-update setiap hari. Melihat kondisi kerabat kita, teman kita, mungkin ada yang belum percaya Tuhan, kita update doa kita. Tuhan, berkati si A, agar dia mengenal Engkau. Sudah percaya Tuhan, sudah dibaptis, doanya update lagi. Tuhan, bimbinglah dia makin mengasihi Tuhan. Nah, inilah berjaga-jaga dan juga senantiasa berdoa. Moga kita punya sikap demikian. Supaya akhirnya kita luput dari kesusahan besar yang akan terjadi. Saudara-saudari, perlu kita sama-sama berjaga-jaga, senantiasa sambil berdoa. Nah, ketika kita melihat lebih dalam mengenai gadis-gadis yang bijaksana itu, mereka dikatakan bijaksana karena mereka tidak hanya membawa pelitanya, tetapi juga membawa minyak di dalam buli-buli mereka. Jadi ada 2 hal di sini yang ditonjolkan. Mereka menantikan mempelai laki-laki tapi tidak datang-datang. Mereka mengantuk Tadi kita bisa lihat mengantuk ini adalah mereka dalam artian kita bisa menjadi sakit lalu tertidur, meninggal dunia. Tapi waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang. Song-songlah dia. Mereka bangun. Yang bodoh, mereka baru beres-bereskan. Mereka hanya punya pelita, tetapi buli-buli cadangan minyak mereka tidak ada. Mereka mau pergi beli. Mereka mau cari minyak, yaitu melambangkan Roh Kudus. Datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan mempelai laki-laki itu ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Jadi perhatikanlah, mereka yang pergi untuk membelinya adalah orang yang terlambat. Mereka tidak mempersiapkan hari ini. Mereka tidak berjaga-jaga sehingga mereka melewati waktu, tidak punya minyak yang cukup. Tetapi yang bijaksana masuk ke dalam pesta perkawinan, perjamuan kawin. Pintu ditutup. Artinya, saudari, saat itulah kesempatan buat kita untuk mengasihi Tuhan sudah berakhir. Membeli minyak adalah masanya sekarang. Ada masanya pintu itu akan ditutup. Karena itu disimpulkan berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kita lihat lebih dalam. Pelita mengacu kepada roh kita. Seperti di dalam kitab Amsal. Bahwa roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Ketika pelita atau roh kita ini dinyalakan, itu artinya adalah saat di mana kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita.
Dulunya kita mati karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Tapi sewaktu kita percaya, menerima Yesus, kita lahir kembali, kita dihidupkan rohnya. Tetapi apa itu buli-buli atau bejana? Ini mengacu kepada jiwa kita. Yaitu roh Tuhan tidak cukup hanya berada di dalam roh kita. Kita harus memiliki roh Tuhan yang memenuhi jiwa kita. Pikiran kita perlu diresapi oleh roh Tuhan. Emosi dan tekad kita juga perlu diresapi oleh roh Tuhan. Sehingga kita memiliki roh Tuhan itu menyebar. Nah, minyak itu adalah roh itu, roh Tuhan. Perbedaan dari yang bijaksana dan yang bodoh, yang tadi telah kita bahas, yang bodoh hanya memiliki rohnya yang dihidupkan. Ini adalah orang-orang Kristen yang sudah lahir kembali. Tidak ada masalah dengan keselamatan mereka, karena mereka sudah punya Kristus di dalam mereka. Tetapi untuk masuk ke dalam pesta perjamuan kawin, yaitu untuk menjadi orang Kristen yang menikmati pahala itu, kita perlu minyak ekstra. Kita perlu roh Tuhan meresapi ke dalam jiwa kita. Nah, ini perlu bayar harga, saudara-saudari. Kita perlu luangkan waktu. Kita perlu mengorbankan kesenangan kita. Mungkin kita lebih senang membaca buku-buku atau surat kabar, tapi kita alihkan membaca firman Tuhan. Kita membaca buku-buku rohani. Kita mengikuti persekutuan, kita menginjil. Ini adalah jalan supaya kita membayar harga. Amin. Nah, mengumpulkan minyak melalui firman, persekutuan, dan melalui doa. Minimal melalui ketiga hal ini, saudara. Ada firman, persekutuan, dan ada doa. Perlu membayar harga. Mengikut Tuhan tidak gratis. Menjadi anak Allah, cukup percaya dan dibaptis. Mau mengikut Tuhan, mau mengikuti jejak Tuhan, perlu membayar harga. Meninggalkan dunia, menanggulangi ego. Mengasihi Tuhan di atas segalanya. Jangan dibalik, saudari. Mengasihi segalanya di atas Tuhan. Dan menganggap segala sesuatu rugi karena Kristus. Saudari, apakah Anda menilai Kristus sebagai yang mustika? Amen. Sehingga apa? Melalui kita demikian membayar harga, kita akan bisa masuk ke dalam perjamuan pernikahan anak domba yang disediakan bagi mereka yang menang, mereka yang punya minyak ekstra, mereka yang dipenuhi oleh roh Tuhan. Karena itu hari ini kita perlu membayar harga. Baik, ini adalah 7 langkah praktis, saudari. Saya coba rapikan kembali. Ya, 7 langkah atau 7 sikap kita sebagai orang Kristen. Yang pertama adalah kita perlu menjadi orang yang hidup di dalam hadirat Tuhan. Bukan di hadirat manusia. Ya. Saudari, kalau kita hanya hidup di hadirat manusia, maka ketika manusia mengawasi kita, kita baru berubah sikap. Tetapi hidup di dalam hadirat Tuhan, artinya non-stop 24 jam sehari. Kita hidupnya, hidup untuk perkenan Tuhan. Baru kita bisa menyambut kedatangan Tuhan. Yang kedua, tentu jelas, mengasihi Tuhan. Ketiga, mengejar pertumbuhan rohani. Saudari, memang karir pendidikan kita perlu kejar. Tetapi jangan lupa, di pandangan Tuhan, yang terhitung, ketika Dia datang, bukan uang kita berapa, bukan sukses kita berapa banyak, bukan jabatan kita berapa tinggi, tetapi berapa matang kita, usia rohani kita. Mungkin saya sudah diselamatkan 10 tahun. Ya, 2001 saya percaya dibaptis, berarti sekarang 19 tahun ya, saudari. Tetapi berapa usia rohani saya? Belum tentu 19 tahun. Mungkin ada waktu-waktu yang Tuhan anggap ini bukan, ya, ini tidak termasuk. Kamu hamburkan buat hal-hal dunia.
Oh, saudara-saudari, kita perlu pertumbuhan rohani sampai matang. Sampai dewasa. Seperti Rasul Paulus menegur gereja di Korintus, ya, menurut usianya kamu harusnya sudah dewasa. Tapi hari ini aku masih berikan kamu susu, ya. Masih belum bisa makan makanan keras. Moga Tuhan rahmati kita. Yang keempat adalah kita perlu menyediakan waktu untuk berdoa. Setiap waktu berdoa, tentu, saudari, ini adalah nafas hidup orang Kristen. Menyeru nama Tuhan, berkontak dengan Tuhan setiap waktu, mau di jalan, mau di rumah, di aktivitas apapun, bahkan di saat mandi pun berdoa. Tapi juga perlu punya waktu yang khusus. Ini juga menerangi saya. Hansen, sudah berapa baik kamu mengatur waktumu untuk berdoa, ya. Kadang kesibukan sana-sini, saya juga bertobat, saudara-saudari. Yang kelima, kita perlu waspada supaya tidak tersandung. Apa ini tersandung? Orang yang tersandung adalah sebenarnya orang yang tidak hidup di dalam terang. Mungkin kita bisa bersimpati ya kepada orang, aduh kasihan ya, si A tersandung, lalu sudah tidak mau lagi datang beribadah. Karena si B ya, kata-katanya kasar. Tapi, saudara-saudari, baik orang yang menyandung dan orang yang tersandung sama. Orang yang hidup di dalam ego. Orang yang menyandung jelas, saudari. Ya, perkataannya ya mungkin tidak tepat. Ya. Tetapi orang yang tersandung, saudara-saudari, karena dia masih mempertahankan egonya. Dan pasti orang yang tersandung adalah orang yang masih muda rohaninya. Betul nggak, saudari? Masih belia, ya, masih mudah jatuh. Ya. Nah, ini memacu kita untuk bertumbuh di dalam kerohanian. Tidak mempercayai ego kita. Tidak mempertahankan ego kita. Ya. Ini banyak kisahnya ya, kalau kita bahas tentu sampai tengah malam, saudari. Dalam hidup keluarga, dalam hidup beraneka ragam, kita bisa bertemu dengan banyak orang, dalam pelayanan juga kita mungkin bisa bergesekan dengan saudara-saudari seiman yang lain. Nah, saudari, kita perlu hidup menyangkal ego kita. Yang keenam adalah dipenuhi dengan Kristus. Haleluya. Oh, kita perlu dipenuhi dengan Kristus. Kristus harus terus memenuhi kita setiap hari. Melalui kita datang padanya, firman-Nya, dan berdoa penuh akan Kristus. Bukan hanya dompet kita yang harus penuh, saudari ya, tapi Kristus juga harus penuh. Amin. Yang ketujuh adalah memperhatikan firman nubuat. Firman tentang kedatangan Tuhan. Kita perlu perhatikan. Kita perlu perhatikan. Ketika ada firman yang disampaikan, kita perlu perhatikan. Bukan hanya sekadar kita hanya mengisi kekosongan kita mendengarkan topik malam ini, tapi kita perlu perhatikan. Perhatikan itu seperti apa, saudari? Seperti orang yang di dalam lingkungan yang gelap, ya, misalkan di sini mati lampu, ya, saudari. Kita memperhatikan sebuah pelita atau sebuah lampu menyala, memperhatikan. Kenapa? Karena kalau tidak ada terang ini, ya, tidak ada firman yang memandu kita, maka seluruh kehidupan kita akan gelap. Memperhatikan firman nubuat adalah seperti orang memperhatikan pelita, ya, di tengah situasi yang gelap. Kenapa? Karena panduannya, karena GPS-nya adalah firman itu, saudara. GPS Anda siapa? Apakah filsafat? Apakah nasihat motivator? Semoga yang memandu kita hari ini bukanlah perkataan manusia, tetapi firman nubuat. Puji Tuhan, saudari. Tuhan memberkati kita. Saya mengajak kita boleh bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam ini. Kami sungguh mengucap syukur karena kedatangan Tuhan. Tuhan, begitu Engkau wahyukan di dalam firman-Mu. Tuhan, jadikanlah kami orang yang berjaga-jaga dan bersiap sedia menyambut kedatangan-Mu kembali. Tuhan, kami tidak hanya sekadar menjadi orang Kristen,
tapi kami mau membayar harga. Kami mau membeli minyak itu. Kami perlu dipenuhi dengan Roh-Mu sampai ke dalam jiwa kami. Tuhan, hari-hari ini sungguh adalah hari-hari yang terakhir. Tuhan, biarlah kami tidak menaruh perhatian kami kepada perkara dunia semata. Kami perlu mencurahkan waktu untuk memperhatikan diri-Mu, memustikakan diri-Mu, membayar harga bagi kedatangan Tuhan. Berkati semua saudara-saudari yang ada di sini. Tuhan, kami mengasihi-Mu. Kami juga merindukan kedatangan. Amin. Puji Tuhan. Amin. Baik, waktu tepat saya kembalikan kepada host. Amin. Amin. Ya, thank you Kak Hansen, Saudara Hansen. Ya, teman-teman semua, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, kita berfoto dulu ya. Bisa buka kameranya, open kameranya. Ya, boleh buka kameranya, teman-teman. Oke. Oke. Mari, teman-teman. Oke. Saya hitung ya, sampai 3 ya. Bisa sekalian, bisa buka kameranya yang belum buka. 1, 2, 3. 1 kali lagi slide 2. 1, 2, 3. Tunggu sebentar, 1 kali lagi. 1, 2, 3. Oke, thank you teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Tadi ada saudara Dharma Surjati menanyakan apakah cukup kita hanya memperhatikan firman nubuat tanpa melakukannya? Silakan dijawab Kak Hansen. Amin. Ya. Tentu kita tidak cukup memperhatikan ini dalam hal sekedar hanya sebatas teori. Memperhatikan ini adalah menjadi pelaku firman. Ya, karena firman itu bukan hanya hitam di atas putih ya, tapi firman itu perlu menjadi rema, bahkan mengendalikan kehidupan kita. Jadi GPS-nya adalah firman, bahkan juga daya kekuatan itu juga adalah firman. Sesungguhnya firman itu juga adalah diri Tuhan sendiri yang hidup di dalam kita. Amin. Amin. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya, apakah sudah jelas semua yang disampaikan malam ini? Amin. Ayo teman-teman, masih ada waktu ya, 8 menit lagi. Ya, silakan. Oh, ada yang nanya, Kansen, antikristus itu apa ya? Oke, boleh dijelaskan. Ya, jadi antikristus ini sebenarnya saya bisa bagi menjadi 2 ya. Jadi ada makna yang pertama, itu adalah dia adalah manusia durhaka yang tadi kita telah bahas di 2 Tesalonika, bahwa dia akan muncul, ya, dia akan menjadi seorang persona yang ingin disembah sebagai Allah, ya, padahal dia bukan Allah, dia adalah manusia yang dikendalikan oleh si iblis. Ini yang pertama, ya. Tapi kita juga perlu melihat prinsip dari antikristus, ya, adalah anti terhadap Kristus, yaitu ketika banyak
orang yang menempuh hidup tanpa mengikuti Kristus. Sebenarnya mereka berada di dalam prinsip ini. Jadi saudara-saudari, kita perlu mengenal memang ada satu sosok orang yang akan datang. Dia disebut manusia durhaka, ya, antikristus, yang akan melakukan banyak tanda-tanda yang dahsyat, yang menyesatkan banyak orang. Menginginkan penyembahan terhadap penyembahan manusia. Tapi yang kedua, kita juga perlu berhati-hati atas prinsipnya. Ketika kita menempuh hidup tanpa Kristus, sesungguhnya kita berada di dalam prinsip ini. Semoga Tuhan merahmati kita. Amin. Amin. Ya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara bagi remaja Kristen untuk bisa mewartakan Injil, terutama ke teman beragama lain? Ya, amin. Baik. Ini dari sisi remaja ya, tentu ini masih sangat muda ya. Kalau menurut saya dari pengalaman, ya kita bisa pertama menjadi saksi yang hidup ya. Kalau kita mewartakan, tentu pertama yang disorot adalah hidup kita sehari-hari, saudara-saudari. Kalau hidup kita memancarkan Tuhan, pasti itu adalah satu Injil yang tidak bisa diganggu-gugat. Ya. Yang kedua, kita perlu mendoakan mereka. Ya. Karena sebelum kita datang kepada manusia, kita perlu datang dulu kepada Tuhan. Ya. Kita perlu minta hikmat dari Tuhan bagaimana memberitakannya. Lalu yang ketiga, ya kita boleh menggunakan sarana-sarana yang ada, ya, dengan bentuk brosur, ya, ataupun sekarang sangat mudah ya dengan banyak renungan-renungan, ya, bahan-bahan yang nanti mungkin bisa disediakan juga oleh tim Fakta Alkitab ya, supaya bisa membantu pekerjaan Injil. Saya rasa 3 hal itu, saudara-saudari. Ya, oke. Thank you, Kak Hansen. Pertanyaan berikutnya, di Injil Matius, 22 orang yang tidak berpakaian pesta dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, di mana ada ratap tangis dan kertas gigi. Apakah ini orang Kristen yang tidak mengekspresikan perbuatan baik sebagai buah roh? Ya, baik. Jadi, saudara-saudari, ketika kita menjadi orang Kristen, hal yang pertama yang kita tahu adalah kita tidak binasa ya. Karena di dalam Matius pasal 10 ayat 28, 29, jadi Allah Bapa, Tuhan Yesus ini menjamin tahap yang kedua pakai. Nah, ini mengaku ada di dalam Filipi pasal 2 ayat 13 ya. Yaitu keselamatan itu perlu dikerjakan ya. Keselamatan itu memang sudah kita terima di dalam roh kita ya. Tetapi untuk bisa menikmati pahala ya, Tuhan mendorong kita ya, memotivasi kita dengan satu pahala supaya kita bisa mengerjakan keselamatan ini. Nah, mengerjakan keselamatan ini adalah ya ini, mengerjakan pakaian kita supaya kita layak untuk masuk ke dalam pesta perjamuan itu. Pekerjaan kita setiap hari. Jaringannya. Amin. Ya, ini kantornya kena jaringan nih. Ya, oke. Amin. Baik. Jadi melalui kitab Filipi 2 ayat 12 di sana dikatakan kerjakanlah keselamatan dengan pakaian benar. Ini mengacu pada kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam pesta itu. Pesta itu memang bukanlah satu jangka waktu yang samanya. Namanya itu ada jangka waktunya.
Nah, pesta kenikmatan itu perlu kita punya keselamatan yang dikerjakan. Karena ya, perbuatan kita ya mengekspresikan Tuhan. Perilaku, perkataan. Ya, mohon maaf karena koneksi, saya matikan video ya, Jadi. Baik, amin. Ya. Oke. Oke. Saya tambahkan boleh? Ya, silakan Kak Moses. Ya. Jadi di dalam tradisi orang Israel ya, di penghidupan mereka itu punya satu kebiasaan. Kalau sedang pesta pernikahan, kalau kita kan kirimnya undangan nikah ya. Contoh nih, saya dapat undangan nikah. Ya, seperti itu ya, saya dapat undangan nikah. Nah, cuma kalau di sana undangan nikahnya itu bukan hanya sekedar sebuah undangan, tapi mereka yang diundang itu diberi pakaian untuk datang ke pernikahan. Ya, jadi adalah satu bentuk yang tidak menghargai kepada yang mengundang jika sudah diberi pakaian untuk datang ke pernikahan tapi tidak dipakai. Begitu ya. Sama, saudara-saudara, waktu kita diselamatkan, di dalam roh kita, di dalam diri kita ini sudah diberikan roh Allah. Ya, tadi Saudara Hansen sudah sebutkan, ini yang disebut keselamatan. Ya, menurut Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 4, yaitu kita dahulu mati karena pelanggaran dan dosa. Yang mati itu apanya? Rohnya. Tetapi begitu roh Allah masuk, ya kita dihidupkan. Yaitu seperti kita diberikan pakaian yang baru. Ya. Tetapi ini harus dikenakan, harus dipakai. Ya. Karena itu di Kolose dikatakan kenakanlah Kristus. Dipakai. Artinya setiap hari kita perlu hidup yang berjalan ya, di dalam roh, di dalam Kristus. Galatia pasal 5 ya, ayat 15 dan 26. Jadi jadi kita perlu senantiasa mengenakan, yaitu mengerjakan keselamatan yang sudah diberikan ini setiap hari dengan takut dan gentar. Artinya tadi ya cukup tepat ya jika itu mengacu kepada buah-buah roh yang kita latih setiap hari. Jadi kalau kita tidak mengerjakan keselamatan tapi ya sudah cukup beroleh selamat tapi tidak mengerjakan, maka ya kita tidak berada di dalam kerajaan. Kerajaan itu tadi Saudara Hansen sebut perkara perjamuan kawin ya ini sementara, yaitu ada durasinya, kita sempat bicara itu 1000 tahun. Tapi setelah itu akan ada penghidupan yang kekal di dalam Yerusalem baru. Jadi ini berkaitan dengan pahala. Amin. Amin. Ya, oke. Pertanyaannya kita close ya teman-teman karena waktu masih ada beberapa pertanyaan. Ya, pertanyaan berikutnya dari Kak Lili. Pertanyaannya begini. Bisa diberi contoh yang lebih luas lagi bagaimana tidak percaya ego? Silakan, mungkin bisa dijawab lagi Kak Moses. Nanti next-nya Kak Hansen. Ego. Ya, tidak ego percaya. Itu dalam ya. Jadi ego itu dalam bahasa Inggrisnya itu I, ya. Self di dalam Alkitab itu yang disebut ego. Jadi aku. Jadi contoh yang lebih luas bagaimana tidak percaya ego ya tidak percaya pada diri sendiri. Ya, jadi tidak menaruh kepercayaan pada diri sendiri. Rasul Paulus selalu mengatakan bahwa dia tidak menaruh kepercayaannya pada dirinya sendiri. Dia selalu menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudari, bagaimana contoh konkretnya dalam setiap hal ya, baik itu hal besar yang akan kita kerjakan maupun hal kecil yang mungkin kita anggap itu hal kecil. Ya, belajar menyerahkan kembali kepada Tuhan. Itu paling sederhana. Kita mau melakukan setiap keputusan bahkan tanya Tuhan. Bahkan ya kayak gini, mau menjawab pertanyaan harus tanya Tuhan dulu. Ya, dia percaya pada kemampuan diri sendiri. Demikian.
Amin. Ya, itu contoh paling sederhana untuk menyangkal ego ya, deny self, menyangkal ego. Sehingga bukan lagi aku, menurut Galatia pasal 2 ayat 20 ya, tetapi Kristus. Bukan lagi aku tetapi Kristus. Nah, menyangkal ego ini tingkatan yang lebih dalam ya, daripada menyangkal dosa dan dunia ya. Ego itu tahap yang ketiga. Dosa itu seperti bercak kotor di pakaian putih. Dunia itu seperti motif di pakaian putih. Nah, ego itu seperti bakteri di pakaian. Ya, jadi perlu pembersihan yang lebih dalam. Ya, jadi ego itu contohnya kita singgung sedikit, ya merasa tersinggung, tersindir, ya. Atau kita melihat saudara kita lebih berhasil, merasa iri, ya. Ya, hal-hal yang tersembunyi itu ego. Ya. Di raut wajah senyum ya, tapi di dalam kecut sekali. Ya. Kita melihat hidup kita susah, saudara kita diberkati dalam tanda kutip, ya kita merasa tidak adil. Ya, banyak hal ego. Atau kita sudah susah payah, tapi yang dipuji malah rekan Anda. Ya, misalkan saudara Renard ya udah jerih lelah, tapi yang dipuji saudara Moses ya. Wah, ya. Saudara Renard merasa oh awas ini sudah. Nah, contoh. Atau sebaliknya. Ini contoh. Itu ego ya, perlu Kristus yang hidup. Amin. Ya, oke. Berikutnya dari pertanyaan dari tema Jisehi. Ini bisa dijawab oleh Kak Hansen. Pertanyaannya, pemulihan Israel yang dimaksud apa? Apakah pemulihan moral, ekonomi, atau yang lainnya? Ya, ketika kita lihat bait Allah kan dirobohkan ya. Jadi ketika kita lihat, tentu yang pertama secara fisik ya, negara ini perlu kembali pulih. Ya, ini sudah terjadi 1948. Tetapi bertahap ya, kita akan melihat pembangunan bait Allah, juga pembangunan juga munculnya kembali persembahan-persembahan yang disajikan di bait Allah ini oleh negara Israel. Dan pemulihan ini juga mengacu kepada Israel akan kembali melihat ya bahwa Mesias ya, yaitu yang dinanti-nantikan oleh mereka, yaitu adalah diri Kristus itu sendiri. Jadi saya melihat ini secara bertahap mereka akan dipulihkan kembali sampai mereka bisa mengenal Kristus sebagai Mesias mereka. Amen. Amin. Iya, thank you, Kak Hansen. Pertanyaan berikutnya, mungkin ini bisa dijawab oleh Kak Moses. Berikutnya nanti akan dijawab oleh Kak Hansen. Pertanyaan dari orang yang sama, apakah benar masih ada pembangunan bait Allah? Jika ada pembangunan bait Allah lagi, apakah fungsinya kembali seperti zaman PL atau perjanjian lama? Sebab bait Allah yang dimaksud dalam perjanjian baru bukan lagi bicara gedung, melainkan bicara tubuh orang percaya. Silakan Kak Moses. Ya, karena nubuat ini ada di dalam kitab Daniel perjanjian lama ya. Jadi pembangunan bait Allah ini akan mengacu kepada pembangunan bait Allah secara fisik. Ini untuk di tanah Israel ya. Jadi memang harus ada bait Allah sebagai satu bentuk kerjasama ya. Jadi nanti ada satu kerjasama tertulis antara antikristus dengan dua bangsa. Salah satu bangsanya ada Israel, satu bangsa lagi pasti Palestina dan negara-negara Arab lain. Jadi di perjanjian itu salah satunya mencakup pembangunan bait Allah. Sekarang sudah siap semuanya, bahannya sudah siap, lembu merahnya juga sudah siap, persembahannya sudah siap, imamnya juga sudah siap, tinggal tunggu waktu yang tepat saat Injil Kerajaan disebarluaskan. Ya, tadi Saudara Hansen sudah memberitahu ya, sebenarnya yang paling menentukan di antara semuanya adalah pemberitaan Injil Kerajaan. Nah, hari ini dengan teknologi dan Indonesia sendiri sudah pasang satelit ring Palapa ya, Palapa ring. Jadi dari Aceh sampai Merauke sekarang sudah ada jaringan internet. Artinya semua kebenaran Injil Kerajaan, bukan hanya Injil keselamatan, ya, itu sudah bisa diakses oleh seluruh bangsa di Indonesia. Ya, kita belum tahu di negara lain, tapi waktunya sudah makin dekat, ya, teknologi makin maju. Waktu itu tiba,
ya Israel dengan segera akan pulih secara negara berdaulat, ya. Karena syarat sebuah negara itu perlu ada kedaulatan, perlu ada teritori, dan perlu ada rakyat. Teritorinya sudah ada, rakyatnya sudah ada, tinggal pengakuan kedaulatannya. Amerika sudah mengakui, negara Eropa sudah, negara Arab satu persatu sudah mengakui. Begitu 3 syarat itu terjadi, salah satu perjanjiannya adalah pemulihan bait suci secara fisik. Injil kerajaan adalah untuk pembangunan bait suci secara rohani. Ya, jadi pembangunan bait suci secara fisik harus mengikuti pembangunan bait suci secara rohani. Pertanyaannya, bagaimana bait suci secara rohani bisa terbangun kalau orang Kristen terserak dan terpecah belah ke banyak denominasi? Bagaimana bait suci terbangun kalau saya masih mengikuti golongan itu, golongan ini? Saya aliran ini, saya aliran itu. Saya aliran Protestan, saya aliran Katolik, saya aliran karismatik, dan lain sebagainya. Bangunannya masih tercecer. Karena itu, sebelum Tuhan datang, kita harus pastikan umat Kristen menjadi esa dalam satu tubuh Kristus. Amin. Ya, thank you Kak Moses. Ini pertanyaan terakhir dari Kak Delga. Ini untuk Kak Renat bisa jawab juga ya, ada Kak Renat. Oh iya. Ya, pertanyaannya dari ini terakhir ya oleh Kak Renat ya untuk bisa dijawab. Pertanyaannya, pas kedatangan Tuhan yang sembunyi-sembunyi untuk mengangkat orang percaya dalam waktu bersamaan, setiap orang beda waktunya. Silakan Kari. Oke. Masuk ya suaranya ya. Ya. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Saudara Hansen ya. Jadi ada 2 orang perempuan, 2 orang laki-laki, ada orang perempuan lagi menggiling batu kilangan ya. Orang laki-laki sedang di tempat tidur, yang seorang diangkat, yang seorang ditinggalkan. Nah, jadi sebenarnya sama seperti pertanyaan Delga ini, jawabannya adalah demikian. Nah, dari mana kita bisa melihat orang yang percaya itu diangkat duluan, atau setiap orang itu mengapa harus mempersiapkannya dari sekarang? Atau kita lihat di dalam Matius pasal 25 itu mengumpulkan minyak dalam buli-buli. Ya, itu harus kita sadari bahwa hari ini setiap orang itu sedang mengerjakan kegiatan yang sama, yaitu bekerja, ya hidup seperti normal. Namun siapakah yang memiliki minyak ekstra? Atau kita bisa bilang siapakah yang mau untuk menuntut Tuhan lebih banyak? Ya, contoh, setiap orang punya waktu yang sama, 1 hari 24 jam, 1 minggu 7 hari. Ya. Tapi ada orang yang lebih mungkin bisa membaca Alkitab lebih banyak setiap harinya. Atau sudah habiskan berapa kali baca Alkitab selama hidupnya. Nah, jadi kita harus tahu bahwa ketika ingin diangkat atau kita melihat situasi hari ini, kita perlu memiliki satu kondisi yang damba, yaitu Tuhan, aku tidak mau tertinggal. Karena ketika kita memiliki satu kehidupan yang kurang dalam hal rohani, kita bisa saja tertinggal, dan bukan hanya berbeda waktunya, bahkan bisa saja kita masuk ke kesusahan besar. Ya. Jadi ini mungkin jawabannya bisa membantu ya. Amin. Amin. Iya, thank you Kare. Ya, oke. Pertanyaannya sudah habis ya, sudah selesai. Oke, teman-teman semua, puji Tuhan ya atas berita malam ini, berita mengenai 8 tanda kedatangan Tuhan dan sikap umat Kristen atau sikap kita hari ini. Kiranya melalui berita, melalui firman yang diberitakan malam ini tidak membuat kita menjadi takut, tetapi seperti dikatakan di dalam kitab Matius pasal 24, supaya kita menjadi orang yang lebih berjaga-jaga dan sambil berdoa. Inilah sikap kita, ya, berjaga-jaga dan berdoa. Kiranya kita tidak jatuh, tidak dipengaruhi oleh situasi kondisi dunia hari ini. Teman-teman semua, mari kita berjaga-jaga dan sambil berdoa menjelang kedatangan Tuhan kali kedua. Baik, untuk doa penutup saya minta Kak Hansen ya untuk doa penutup.
Amin. Mari kita berdoa, saudara-saudari. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang kembali membawa kami terdorong, kembali dikuatkan untuk menempuh kehidupan Kristiani kami. Tuhan, dimanapun kami berada, kami mau berjaga-jaga. Tuhan, karena kami tidak tahu kapan Engkau datang, tapi kami boleh memiliki satu sikap, Tuhan, yang merindukan kedatangan Tuhan, yang membeli minyak itu, mau membayar harga, supaya kami dipenuhi dengan roh Tuhan. Tuhan, kami mau hidup bukan menurut ego kami, tapi menurut Kristus. Bukan lagi kami yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami. Kami doa di dalam nama-Mu, biarlah firman ini boleh bergema di dalam hati kami, menuntun langkah kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Thank you Kak Hansen atas firman yang disampaikan malam ini. Thank you Kak Moses, Kak Retna. Terima kasih semua. Dan thank you juga buat teman-teman yang sudah hadir malam ini. Ya, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan. Sampai jumpa lagi. Puji Tuhan. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Amin, amin. Tetap jaga kesehatan, sukacita, persiapkan kedatangan Tuhan. Amin. Ya, boleh live teman-teman. Ya, amin. Bye.